Emil Audero langsung mencetak prestasi membanggakan usai dinaturalisasi timnas Indonesia. Ex pemain Inter Milan ini resmi menjadi kiper termahal kedua di Asia. Nilai transfer Messi juga nggak terpaut jauh dari valuasi bek tengah Manchester City. Sementara itu, Ole Romeni mulai mendekati daftar 10 besar striker termahal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mencatatkan rekor punya skuad termahal di sepanjang sejarah. Bagaimanakah head-to-head pemain timnas Indonesia lawan bintang termahal Asia? Emil Audero saingi harga Zion Suzuki. Timnas Indonesia resmi bakal diperkuat Emil Audero di lanjutan ronde ketiga. PSSI telah mengkonfirmasi jika kiper kelahiran Mataram itu telah merampungkan proses naturalisasi. Dan alhamdulillah approval berlalu dari AFC dan FIFA untuk pindah federasi. Joy, Emil dan Dim sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain, kata Erick Thohir. Kehadiran Emil akan membuat gawang Indonesia semakin sulit dijebol. Belum debut, ex pemain Juventus ini sudah mencatatkan prestasi sebagai kiper termahal kedua di Asia. Dengan bandrol 87 miliar rupiah, Emil berhasil mengungguli Martin Paes dan Matt Ryan. Tercatat ex kiper Inter Milan ini cuma kalah dari andalan Jepang yakni Zion Suzuki. Pemain kelahiran New Jersey ini punya nilai pasar sebesar 158 miliar rupiah. Nilai transfer Suzuki bisa meroket drastis karena sempat diincar Bayern Munchen di bursa musim dingin lalu. Meski begitu, Emil masih lebih unggul karena baru bobol 26 kali di semua kompetisi musim ini. Angka tersebut jauh lebih mentereng dari Suzuki yang memungut bola 43 kali dari gawangnya. Performa buruk kiper Parma itu bahkan membuat I Crociati terjerembab di peringkat 17 di Serie A. Messi hampir setara bek tengah Manchester City. Di sektor bek tengah, timnas Indonesia semakin berjaya dengan kehadiran Messi. Punggawa FC20 ini konsisten masuk dalam jajaran 5 bek termahal di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bahkan pemain berdarah Manado ini sempat mencatatkan nilai pasar tertinggi di bulan Oktober 2024. Saat itu valuasi Hilgers menembus angka 10 juta euro atau setara 169 miliar rupiah. Padahal sebelumnya bek 23 tahun itu cuma dihargai 3 juta euro saja. Sayangnya harga transfer Hilgers sempat turun jadi 9 juta euro pada Desember 2024 akibat cedera hamstring. Namun kini valuasi Aljamir bisa kembali meroket usai FC20 konsisten di 4 besar Eredivisie. Hebatnya nilai pasaran Hilgers ternyata mampu bersaing dengan bek tengah Manchester City. Aljamir hanya berjarak 52 miliar rupiah dari Abdulkadir Kusanov di peringkat 4. Hilgers hampir selevel dengan bek tengah potensial yang dipuji tinggi Pep Guardiola. Peran Kusanov sangat bagus. Secara defensif dan agresi, konsentrasinya sangat besar. Itu sangat bagus, ujar sang entrenador. Sementara itu 3 bek termahal di Asia masih dipuncaki punggawa Jepang dan Korea Selatan. Kim Min-jae, Hiroki Ito, serta Ko Itakura jauh lebih unggul karena bermain di tim elit Eropa. Calvin Verdong masih jadi bek sayap kiri termahal. Dari sektor bek sayap, Calvin Verdong masih menjadi pemain termahal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Danish Mungen ini memiliki nilai sebesar 43 miliar rupiah. Verdong unggul jauh dari 2 bek sayap kiri Jepang seperti Yuto Nagatomo dan Yuta Nakayama. Padahal sebelumnya Luffy hanya berada di posisi kedua setelah Erik Jorgens dari Uni Emirat Arab. Namun Verdong akhirnya menjadi yang termahal usai bek sayap keturunan Brazil ini turun harga. Luffy juga berhasil unggul jauh dari Jordan Boss dari Australia. Bek dari KVC Westerlo ini tertinggal jauh karena hanya punya valuasi 34 miliar rupiah. Verdong terus stabil menjadi bek sayap termahal Asia berkat peran pentingnya di match Megen. Pemain 27 tahun ini tercatat tampil sebanyak 24 kali bersama skuad asuhan Roy Jaramejer.
Performa konsisten Verdonk di match langsung dipuji striker veteran Eredivisie. Saya pikir Verdonk adalah bek kiri yang lengkap. Ia bagus dalam menyerang, memiliki umpan yang bagus dan stabil dalam menguasai bola, ungkap Michel Kramer. Penampilan Verdonk bersama skuad Garuda diprediksi bakal lebih meroket. Dirinya bakal punya saingan baru di sektor kiri pertahanan dengan kedatangan Dean James. Secara statistik, musim ini Verdonk kalah karena baru mencetak 1 gol dan 1 assist dari 24 laga. Sementara itu Dean sudah mengoleksi 2 gol dan 3 assist untuk Go Ahead Eagles. Ole Romeni dekati daftar striker top Asia. Tim nasional Indonesia akhirnya punya striker dengan valuasi tinggi seperti Ole Romeni. Ex-pemain dari FC Utrecht ini menembus daftar 12 besar striker termahal di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dengan bandrol 22 miliar rupiah, Romeni berada di bawah Ali Al-Hamidi dan Yazan Al-Naimah. Striker Oxford United ini bahkan sempat punya nilai transfer 26 miliar rupiah pada Oktober 2024. Harga transfer Romeni dinilai akan kembali meroket karena mulai sering tampil untuk pasukan kuning. Bahkan Gary Rowett selaku pelatih sudah mengakui kehebatan Romeni. Romeni adalah finisher teknis yang sangat bagus. Dirinya mampu melihat peluang kecil dalam pertandingan kemudian akan memanfaatkannya, puji Rowett. Peran Romeni bahkan dianggap sangat vital oleh striker andalan Oxford yakni Mark Harris. Saya harus jujur, saya menikmati momen bermain bersama Romeni. Dirinya datang dan bekerja dengan fantastis. Saya rasa kami beberapa kali berkombinasi apik bersama-sama, ungkap striker asal Wales tersebut. Jika terus konsisten di Liga Inggris, Romeni bisa menembus 10 besar striker termahal di Asia. Saat ini posisi teratas dikuasai Hwang Hee-chan yang masih dengan harga 382 miliar rupiah. Di posisi kedua ada Kyogo Furuhashi yang bernilai 243 miliar rupiah. Penyerang skuad Samurai Biru lainnya, Ayase Ueda menduduki peringkat 3 dengan nilai transfer 139 miliar rupiah. Kualitas naturalisasi skuad Garuda terbaik di ASEAN. Kekuatan timnas Indonesia semakin gak terbendung usai kedatangan sejumlah amunisi baru. Pasukan Merah Putih bahkan mencatatkan rekor nilai skuad tertinggi sepanjang sejarah. Dari total, valuasi skuad Garuda di era Patrick Kluivert mencapai 537,96 miliar rupiah. Timnas Indonesia juga punya lebih banyak bintang grade A dibandingkan rival ASEAN. Sebut saja Malaysia yang cuma bisa menaturalisasi pemain divisi 2 Liga Portugal, Hector Hevel. Sementara timnas Indonesia punya gelandang seperti Tom Haye yang kaya dengan pengalaman. Sang profesor pernah bermain di Liga Italia hingga sekarang konsisten bertahan di Eredivisie. Nilai pasar Haye dan Hevel juga terpaut jauh sekitar 18 miliar rupiah. Selain itu, gelandang anyar Malaysia ini baru mencicipi 6 laga bersama Portimonense di musim ini. Kekuatan timnas Indonesia juga sukses bikin media Vietnam makin cemburu. Pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain, termasuk 16 pemain berdarah campuran, untuk bersiap pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 Zona Asia. Ini adalah rekor baru untuk jumlah pemain ras campuran yang dipanggil ke timnas Indonesia dalam sebuah sesi latihan, tulis VN Express.